Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, marilah sejenak kita merenung atas segala kenikmatan dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan dunia oleh Allah. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Saudaraku semua, kita pasti pernah merasakan yang namanya kesedihan, karena kesedihan itu merupakan suatu hal yang wajar yang dialami oleh setiap orang. Tinggal bagaimana kita menyikapi rasa sedih itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menciptakan berbagai macam rasa kepada kita semua. Salah satunya adalah rasa sedih. Namun, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan rasa sedih, Allah melarang kita semua untuk tidak bersedih, untuk bersedih hati. Karena apa? Karena kesedihan yang kita rasakan itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kesedihan bisa menyebabkan seseorang itu justru akan menjadi kufur nikmat, menyalahkan takdir Allah, dan terkadang orang tersebut akan kehilangan semangat hidupnya. Di dalam Quran surah An-Najm ayat 43 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu wa adhaka wa abaka, yang artinya dialah Allah yang menjadikan seseorang itu tertawa dan menangis. Quran surah An-Najm ayat 43. Jadi Allah lah yang membuat kita bisa tertawa, dan Allah juga lah yang bisa membuat kita menangis. Kehidupan ini itu tidak selamanya indah. Senang maupun duka datang silih berganti. Jadi perlu kita sadari bahwa kesenangan di dunia dan kesengsaraannya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nantinya kita mampu untuk bersyukur ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, ataupun kita mampu untuk bersabar ketika diberikan cobaan oleh Allah? Untuk itu, Allah menciptakan kebahagiaan dan kesedihan. Agar apa? Agar kita bisa menyadari nikmatnya kebahagiaan, sehingga kita mampu untuk bersyukur kepada nikmat Allah. Selain itu, Allah juga ingin kita bersimpuh, berpasrah, dan mengadu kepadanya, Zat yang Maha Rahmat dan Pengasih, serta tidak menyombongkan diri. Sebagai seorang muslim, ada beberapa hal, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita tidak larut dalam kesedihan. Di antaranya adalah yang pertama, selalu mengingat bahwa Allah selalu bersama kita. Jadi ketika kita sedang bersedih karena suatu hal, Allah tidak akan meninggalkan kita. Hal terpenting yang harus selalu kita ingat adalah Allah selalu membersamai kita. Sehingga permasalahan apapun, ketika kita sudah berusaha dan berdoa, maka hendaknya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana, yang artinya janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi Allah melarang kita untuk bersedih. Allah tidak mau melihat kita terus-terusan merasa sedih. Allah ingin kita selalu mengingatnya agar kita selalu merasa senang, selalu merasa tenang. Coba saja bayangkan ketika kita sedang bersujud, ketika kita sedang berdoa. Bayangkan Allah mengelus kepala kita dengan lembut. Ketika kita bisa membayangkan hal tersebut, maka perasaan kita tidak akan besar lagi. Kita akan menjadi lebih tenang, dan kita akan merasa bahwa Allah amat dekat dengan kita. Kemudian selanjutnya yang kedua, ingat bahwasannya ketika dalam kesulitan pasti akan terdapat yang namanya kemudahan.
Di saat kita merasa dalam kesulitan dan tak kunjung menemukan jalan keluarnya, cobalah sejenak untuk menenangkan diri, berpikir serta berdoa. Sebab apa? Sebab Allah selalu menjanjikan bahwa di setiap kesulitan terdapat yang namanya kemudahan. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu terdapat kemudahan. Jadi Allah tidak mungkin memberikan kesulitan seumur hidup kepada hambanya. Begitupun sebaliknya, Allah tidak mungkin memberikan kebahagiaan seumur hidup kepada hambanya. Ingatlah bahwa dunia ini tempat di mana kita itu diuji. Jadi, terkadang kita merasa senang, kadang juga merasa sedih. Yang terpenting adalah kita jangan sampai tidak mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian, yang ketiga, tanamkan prinsip ini pada saudara semua. Bahwasannya Allah tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Kita sering merasa bahwa masalah tersebut terlalu berat untuk kita. Namun, bukankah yang paling mengerti batas kesanggupan kita itu hanyalah Allah? Hanya Allah yang tahu gitu. Hal tersebut juga terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tahu kesanggupan hambanya. Kalau ujian itu berat kita rasakan, sesungguhnya kalian memang mampu. Kalian memang mampu untuk mengatasinya. Karena Allah Maha tahu. Allah tahu kamu mampu. Makanya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah, agar kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan di dunia ini. Yang keempat adalah percayalah bahwa akan selalu ada jalan solusi di setiap masalah. Allah yang menciptakan kesedihan, begitupun juga Allah yang menciptakan kebahagiaan. Jadi, setiap permasalahan yang sedang kita hadapi, pasti di situ juga terdapat solusinya. Jadi jangan kita berputus asa dari rahmatnya. Jangan sampai ketika kita sedang dirundung sebuah permasalahan yang membuat kita merasa sangat bersedih hati, jangan sampai kita berputus asa. Jangan sampai kita kufur nikmat. Yang terakhir, ingatlah Allah, maka hati akan menjadi tentram. Ketika kita merasa gusar, gelisah, cobalah untuk mengambil air wudhu dan berzikir. Agar apa? Agar kita selalu mengingat Allah. Selain itu, kita juga bisa membaca Al-Quran, sehingga hati menjadi lebih tenang, hati merasa tenang. Coba resapi setiap ayat yang dibaca, agar hati kita itu menjadi tenang. Perlu kita sadari bahwa merasa sedih itu bukanlah suatu hal yang tercela, karena kesedihan itu merupakan suatu hal yang wajar, yang pasti dialami oleh setiap orang. Namun perlu disadari juga bahwa kesedihan itu tidak boleh sampai berlarut-larut hingga membuat hatinya lemah, tekadnya meredup, rasa optimisnya menghilang, bahkan sampai menghancurkan semua harapan hidupnya dan membenci pada takdir Allah. Itu merupakan kesedihan yang dilarang. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud juga dijelaskan, yang nantinya bisa kita jadikan sebagai doa di setiap harinya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min walabatid daini wa qahrir rijal, yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan rasa malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu
daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi, hendaknya seseorang itu mengingat Allah dan bertakwa kepada Allah, serta harus mampu bersabar dalam menghadapi musibah yang sedang menimpa dirinya. Mengapa demikian? Karena setan sangatlah senang ketika melihat seorang mukmin itu bersedih. Setan sangat menginginkan kesedihan itu ada pada orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena hati seorang yang sedang bersedih itu lemah. Maka hal itu akan lebih memudahkan setan menjerumuskan orang tersebut gitu. Kalau kita mampu menyadari betapa banyaknya orang-orang yang tergelincir dari jalan Allah. Karena apa? Karena mereka larut dalam kesedihannya. Semoga kita semua terhindar dari rayuan setan yang menjerumuskan. Maka dari itu, janganlah kita biarkan setan memanfaatkan kita ketika kita sedang bersedih. Usirlah kesedihan dari dalam hati kita, karena setan selalu mengintai setiap gerak-gerik kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.